Baik, Miss. Oke. Ini quote yang benar-benar jadi pengalaman saya banget bahwa 1000 hari pertama anak itu menentukan keunikan dan karakter anak nantinya. Jadi kenapa sih optimalisasi itu penting banget? Karena ternyata 1000 hari pertama anak itu akan menentukan kepribadiannya dia, sikapnya dia, karakternya anak juga. Gitu. Nah, selanjutnya. Oke, kita lanjut ya. Ini beberapa hal pengalaman saya juga, saya masih belajar bahwa ternyata proses lahir yang masih perlu kita perhatikan. Jadi sekarang itu untuk lahir normal itu hampir sebagian orang itu lebih banyak sesar gitu kan. Ternyata emang Allah itu punya cara tersendiri ya, punya ilmu sendiri. Ternyata memang yang paling baik itu adalah secara normal. Tapi bukan berarti normal itu adalah lebih baik. Tapi misalnya kondisi anak tidak memungkinkan untuk lahir normal, dan kebetulan anak saya pun juga sesar ya, saya lahir sesar gitu. Jadi ada beberapa poin kayak anak lahir spontan tapi sungsang. Ini kita harus memperhatikan kalau misalnya saya melahirkan lahir spontan tapi sungsang, atau berat lahir berlebih lebih dari 3,5 kilo. Nah itu juga bisa kita perhatikan nih riwayat anak kita yang lalu, atau berat lahir kurang 2,5 kilo. Nah anak saya lahirnya kurang nih 2,3. Nah ini kan berarti masuk list nih yang harus saya perhatikan. Kemudian misalnya ada anak yang induksi atau vakum atau ditambah sesar. Nah saya udah ada 2 nih, udah berat lahir kurang, kemudian sesar juga. Ditambah terakhir kuning pun juga, tapi nggak masuk inkubator. Oke, ini berarti ada 3 poin yang sebenarnya kita sebagai ibu harus aware gitu. Jadi sebelumnya itu saya hanya punya ilmu ketika anak masuk inkubator, berarti kita harus memberikan pelatihan atau stimulasi gitu. Jadi penting banget ya Gis ya, mengetahui kondisi lahir ya, bahkan sebelum lahirnya pun harus kita tahu detail ya kondisi anak kita tuh seperti apa gitu ya. Kadang iya, betul. Oke, ini jadi catatan sendiri nih Ayah Bunda ya. Ternyata kondisi anak kita lahirnya apakah punya riwayat kuning, apakah dia sesar normal, sungsang atau tidak, itu menjadi catatan tersendiri. Baik, Miss. Itu jadi perlu notes. Nah, karena apa? Karena sebenarnya ketika anak kita lahir di salah satu poin tersebut, berarti kita harus memberikan stimulasi gitu ke anak. Nah, stimulasinya apa? Nah, nanti kita akan sharing di slide selanjutnya. Jadi ini sebenarnya Allah itu punya ilmu yang nggak tertandingi ya, dan ini juga kayaknya saya pun juga masih belajar nih sama fisioterapis gitu, karena memang ketika anak lahir itu normal, ketika anak lahir normal dia keluar itu mendorong, kan dia mendorong keluar itu kan, nah itu vestibular. Ketika anak sesar itu kan dia diangkat, ibarat sesar dia diangkat keluar. Nah itu dia nggak mengaktifkan bagian sensorik yang sebenarnya udah ada gitu. Makanya kenapa kita harus memberikan stimulasi gitu. Nah itu dia yang harus kita lakukan, dan ayah bunda juga harus pahami bahwa ternyata perkembangan anak itu penting banget gitu. Jadi sempat saya juga ini waktu saya melahirkan saya kurang paham tentang yang berat lahir kurang. Kemudian karena dia nggak masuk inkubator, saya mah aman-aman aja gitu. Tapi yang namanya hati ibu kita harus tetap cross check gitu kan. Nah disinilah karena kita walaupun background saya psikologi gitu, tapi yang namanya medis saya nggak paham gitu. Makanya dari dulu sama guru saya seorang fisioterapis juga mengatakan bahwa ketika kita ada sisi hati ibu yang kalau misalnya ini kurang tenang nih gitu, saya ke dokter anak ternyata pas dicek nggak apa-apa bu, langsung imunisasi aja, biasanya dokter begitu. Masih belum tenang juga, saya perlu second opinion. Nah second opinion itu akan lebih baik jika ke dokter tumbuh kembang anak, bukan ke dokter anak. Jadi apa sih bedanya
pengalaman saya sangat berbeda banget, karena kalau dokter tumbuh kembang anak, dia mengetahui secara detail usia anak kamu berapa bulan, udah bisa apa, keluhannya apa, gitu. Nah, sesuai nggak sama usianya, gitu. Jadi dibandingkan dengan milestone sesuai perkembangan usianya. Jangan sampai bukan dibandingkan kayak anak saya umurnya 15 bulan, anaknya Bu Winda 2 tahun gitu. Kok saya nggak sama ya sama anaknya Bu Winda? Ya beda, karena stages usianya pun juga udah berbeda. Otomatis tugas perkembangannya pun juga berbeda. Gitu. Itu sih yang harus dipahami. Iya, karena Miss, kadang di luaran sana ketika kita bergaul bersama ibu-ibu yang lain, tentunya ada pembandingan anak kita dengan tetangga. Wah, anak ini udah bisa kayak gini nih, kok anak saya belum ya. Sering banget ya tentu ibu-ibu yang lain, dan juga untuk bekal nih, untuk ayah bunda pembelajar semua, bahwa memang yang terjadi seperti itu yang Miss ya. Kadang di luaran sana adanya pembandingan seperti itu membuat orang tua justru jadi, waduh, ini aku harus gimana ya, apa benar ada sesuatu atau tidak gitu pada perkembangan anak saya gitu ya. Penting banget ya seperti itu ya.